Surya Nugra, saya Sama Jolan. Saya Arnasin Karmati. Saya Lirina Finka Walinda. Saya Kaila Jakarta. Saya Alfia Udia Amalia. Saya Gerard Dari Fernando. Saya Lenia Cintama Dewi Putri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat 274,1 juta jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam, 5,9 juta beragama Kristen Protestan, 5,8 juta beragama Katolik, 1,7 juta beragama Hindu, 1,8 juta beragama Buddha, dan 0,7 juta beragama Konghucu. Keberagaman agama di Indonesia merupakan warisan sejarah yang telah ada sejak zaman dahulu. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti letak geografis Indonesia yang strategis, serta peran para pedagang dan penyebar agama dari berbagai negara. Keberagaman agama di Indonesia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti dalam bidang budaya, pendidikan, dan sosial. Dalam bidang budaya, keberagaman agama di Indonesia telah melahirkan berbagai macam tradisi dan perayaan keagamaan. Misalnya, tradisi Lebaran yang dirayakan oleh umat Islam. Keberagaman agama di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai macam lembaga pendidikan agama. Misalnya, madrasah yang diperuntukkan bagi umat Islam, sekolah Kristen yang diperuntukkan bagi umat Kristen, sekolah Katolik yang diperuntukkan bagi umat Katolik, sekolah Hindu yang diperuntukkan bagi umat Hindu, dan sekolah Buddha yang diperuntukkan bagi umat Buddha. Dalam bidang sosial, keberagaman agama di Indonesia telah mendorong terjalinnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh umat beragama di Indonesia, seperti kegiatan ibadah bersama, kegiatan sosial, dan kegiatan budaya. Keberagaman agama di Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Keberagaman agama ini harus menjadi sarana untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Agama memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama berperan sebagai pedoman hidup, sumber moral, dan penjaga kerukunan. Sebagai pedoman hidup, agama memberikan petunjuk kepada umat manusia tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik dan benar. Agama mengajarkan umat manusia untuk berbuat baik, menghindari perbuatan buruk, dan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sumber moral, agama mengajarkan nilai-nilai moral yang baik kepada umat manusia. Nilai-nilai moral tersebut meliputi kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Nilai-nilai moral ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang harmonis dan alami. Agama mengajarkan umat manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan, maka akan tercipta kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Keberagaman agama di Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun, hal ini juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah intoleransi dan radikalisme agama, yang dimana hal ini merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh keberagaman agama di Indonesia. Yang kedua adalah konflik antar umat beragama. Hal ini juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh keberagaman agama di Indonesia. Konflik antar umat beragama dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dan yang terakhir adalah penyebaran agama yang tidak ramah. Hal ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh keberagaman agama di Indonesia. Penyebaran agama yang tidak ramah dapat menyebabkan keresahan dan kecemburuan antar umat beragama. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun tokoh agama. Upaya-upaya tersebut antara lain, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku intoleransi dan radikalisme agama. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Tokoh agama perlu berperan aktif dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan keberagaman agama di Indonesia dapat tetap terjaga dan lestari.
Sulitnya perizinan untuk mendirikan tempat ibadah bagi umat Kristen di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, karena persepsi masyarakat masih menganggap bahwa agama Kristen adalah agama minoritas. Yang kedua, ketentuan perizinan yang dinilai diskriminatif. Dan ketiga, proses perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama, serta kurangnya toleransi antara umat beragama. Hal-hal di atas yang melatar belakangi pemilihan topik sulitnya perizinan untuk mendirikan tempat ibadah bagi umat Kristen di Indonesia. Tujuan dari laporan ini yang pertama, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya umat Kristen mendapatkan izin untuk membangun rumah ibadah. Yang kedua, mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh sulitnya perizinan mendirikan tempat ibadah bagi umat Kristen. Yang ketiga, mengetahui peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah sulitnya izin membangun rumah ibadah bagi umat Kristen. Yang keempat, mengetahui seberapa besar pengaruh perizinan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Yang kelima, mengetahui apakah sulitnya izin membangun rumah ibadah bagi umat Kristen di Indonesia dikategorikan sebagai diskriminasi agama. Faktor yang mempengaruhi sulitnya izin membangun gereja di Indonesia. Yang pertama, persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa agama Kristen adalah agama minoritas. Persepsi ini dapat menyebabkan munculnya penolakan dari masyarakat sekitar terhadap pendirian rumah ibadah. Penolakan ini menyebabkan umat Kristen kesulitan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah sekitar mengakomodasi penolakan dari masyarakat sekitar. Yang kedua, ketentuan perizinan yang dinilai diskriminatif. Misalnya ada peraturan daerah yang mensyaratkan bahwa pendirian tempat ibadah harus mendapat persetujuan dari kaum mayoritas setempat. Hal ini menjadi diskriminatif terhadap umat Kristen karena merupakan kaum minoritas di Indonesia. Yang ketiga, proses perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang sangat lama. Kurangnya toleransi juga dapat menyebabkan perizinan menjadi berbelit-belit. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak toleransi akan melakukan segala cara untuk mempersulit perizinan proses, seperti mengajukan keberatan atau melakukan demonstrasi. Yang keempat, kurangnya toleransi antar umat beragama. Di beberapa daerah masih menjadi tantangan tentang kurangnya toleransi antar umat beragama yang mengakibatkan ketegangan dan mengganggu harmoni antar umat beragama di masyarakat. Dampak sulitnya izin membangun gereja di Indonesia. Yang pertama, terhambatnya penyebaran agama Kristen. Dengan ini, umat Kristen kesulitan dalam menyebarkan agama mereka. Hal ini dapat menghambat perkembangan spiritual dan sosial umat Kristen. Yang kedua, kesulitan umat Kristen dalam beribadah. Dengan ini dapat membatasi kebebasan umat Kristen dalam beribadah, yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak-hak keagamaan. Yang ketiga yaitu munculnya potensi konflik keagamaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbedaan pemahaman agama dan emosi keagamaan yang tinggi. Perbedaan pemahaman agama yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu emosi keagamaan yang tinggi di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kemudian yang keempat yaitu potensi penurunan kualitas hidup umat Kristen. Hal ini disebabkan karena umat Kristen tidak dapat menjalankan ibadahnya dengan baik, yang kemudian membuat umat Kristen mengalami kesulitan beribadah dan memunculkan perasaan tidak aman. Kemudian yang terakhir yaitu potensi penurunan tingkat toleransi dan kerukunan umat beragama. Hal ini dapat terjadi karena adanya perasaan diskriminasi dan ketidakadilan yang dirasakan oleh umat Kristen. Penolakan izin pendirian gereja dapat menimbulkan perasaan bahwa umat Kristen tidak diterima di lingkungannya. Hal ini dapat memicu terjadinya persepsi negatif terhadap umat Kristen. Persepsi negatif ini dapat berujung pada meningkatnya konflik antar umat beragama, yang kemudian juga dapat berujung pada tindakan-tindakan intoleran seperti perusakan gereja atau intimidasi dalam
umat Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh perizinan terhadap pembangunan gereja di Indonesia. Pembangunan gereja di Indonesia diatur dalam pasal 13 ayat 1 dan juga pasal 14 ayat 1, pasal 17 dan pasal 20. Peraturan tersebut menjamin hak kebebasan beragama bagi setiap warga Indonesia, termasuk hak untuk mendirikan rumah ibadah. Namun dalam praktiknya, pembangunan gereja di Indonesia seringkali mengalami hambatan. Salah satunya karena proses perizinan yang berbelit-belit dan diskriminatif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus penolakan pembangunan gereja yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, apa sih dampak dari proses sulitnya perizinan mendirikan rumah ibadah? Proses perizinan yang berbelit-belit dan diskriminatif dapat berpengaruh terhadap pembangunan gereja di Indonesia dalam berbagai aspek. Antara lain, 1. Kurangnya terpenuhi kebutuhan tempat ibadah bagi umat beragama tertentu. Kedua, terjadinya diskriminatif. Yang ketiga, ketidakpastian. Berdasarkan dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat mengenai sulitnya perizinan untuk membangun gereja bagi umat Kristen yang ada di Indonesia, berikut merupakan cara untuk mengatasinya. Yang pertama, pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan untuk menerapkan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila di setiap regulasi maupun peraturan, baik itu di pusat ataupun daerah. Yang kedua, pemerintah diharapkan untuk segera menarik peraturan-peraturan yang menyebabkan sulitnya perizinan untuk membangun gereja bagi umat Kristen dan membuat peraturan-peraturan baru yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan citra hukum Pancasila yang ada di dalamnya untuk menghindari diskriminasi terhadap suatu umat beragama dan menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan moral universal. Yang ketiga, pemerintah diharapkan dengan adil dan tegas untuk melindungi dan menjamin hak-hak kebebasan beragama bagi setiap warga negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya, yaitu kelompok 4 dengan judul Sulitnya Izin Membangun Gereja di Indonesia. Di Indonesia, peran untuk membangun gereja sangatlah sulit karena terjadi banyak tantangan yang besar dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya yaitu adanya regulasi yang sulit, yang kedua birokrasi yang rumit, dan yang ketiga adanya regulasi dari masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang tidak suka untuk pembangunan gereja di Indonesia. Yang mana hal ini dapat menyebabkan sulitnya umat Kristen untuk membangun tempat ibadahnya, yaitu gereja. Meskipun sudah ada regulasi yang menangani kasus ini, tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan mulus, yang mana akan menyebabkan untuk pembangunan gereja ini sulit untuk mendapatkan izin di Indonesia. Sekian, terima kasih.